Saudara sekalian, kali ini saya ingin menyampaikan satu peristiwa ada di dalam renungan ini berjudul benarkah istri dari rusuk suami? Benarkah istri itu dari rusuk suami? Nah, kita akan mendengar beberapa nasihat dari pernikahan. Demikian firman Tuhan. Seringkali setiap pemberkatan nikah, pendeta akan berkata, istri bukan diciptakan dari tulang kepala suami, agar dia tidak memerintah suami, dan bukan juga dari tulang rusuk kaki suami, supaya tidak direndahkan suaminya, tapi diciptakan dari tulang rusuk suami agar sejajar dan berada dekat hatinya. Luar biasa, ini sangat romantis sekali ya. Biasanya kedua mempelai dan jemaat pun akan mengangguk setuju. Nasihat pendeta itu mengacu pada kisah penciptaan Hawa dalam Kejadian 2 ayat 21. Kejadian 2 ayat 21 demikian firman Tuhan. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Manusia di situ adalah Adam, tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dalam Kejadian 2 ayat 22 sampai 23 demikian firman Tuhan. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu dibangunnya seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Dari kisah itu, sang pendeta mulai kisahnya tadi. Jadi kisah kelahiran Hawa diciptakan kisah lanjutannya, bahwa semua wanita di dunia ini diciptakan dari tulang rusuk suaminya, dari tulang rusuk laki-laki suaminya, yang kemudian menjadi suaminya. Kedua mempelai dan semua pendengar merasa mereka setuju dan baik, bahkan mendukung kisah tersebut, sebab kisah itu cukup romantis dan sepertinya masuk akal. Tapi kemudian timbullah pertanyaan, benarkah wanita diciptakan dari tulang rusuk suaminya? Tentu saja kita tidak harus menelan mentah-mentah kisah ciptaan ini, sebab ada banyak sekali masalah yang akan terjadi di balik kisah ini. Karena itu kita harus kritis. Jika kisah penciptaan Hawa ini diterapkan di seluruh wanita di dunia ini, saat ini, pasti akan menimbulkan banyak pertanyaan kritis, sehingga beribu-ribu pertanyaan akan muncul. Pertama, kita tahu bahwa Raja Salomo, Raja Israel, itu mempunyai 700 istri dan 300 gundik. Jadi semuanya ada 1000. Di dalam 1 Raja-Raja 11 ayat 3 demikian firman Tuhan. Ia mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan dan 300 gundik. Dan 300 gundik, istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Jadi istrinya menarik hatinya daripada Tuhan. 1 Raja-Raja 11 ayat 3. Itulah istrinya Salomo. Jadi semuanya ada 1000 orang, tertulis tadi. Lantas kalau istri itu dibuat dari tulang rusuk Salomo, tulang rusuk suaminya, apakah tulang rusuk
Salomo dibagi menjadi 1000 bagian. Bukankah habis tulang rusuknya? Ya. Kemudian ada lagi, jika seorang wanita dia menikah kemudian bercerai, menikah lagi, bercerai lagi, menikah lagi, lalu bercerai lagi, dan seterusnya. Dari tulang rusuk siapa wanita itu diciptakan? Apakah diciptakan dari tulang rusuk suaminya yang pertama, atau gabungan tulang rusuk semua suami-suaminya? Jika dari tulang rusuk suami pertama, bagaimana dengan suami-suami yang lain? Apa rusuknya tidak hilang? Jika dari tulang rusuk gabungan, berarti Tuhan memang sudah menetapkan wanita itu akan kawin cerai dan menikah lagi berulang-ulang. Ya, karena Tuhan sudah menetapkan. Kemudian ada lagi. Lalu bagaimana jika istri lebih tua dari suaminya? Istri lebih tua dari suaminya, sehingga dia lahir lebih dulu dari suami yang sebelumnya. Sehingga ketika menikah diketahui bahwa istri lahir lebih dulu daripada suaminya. Berarti si istri sudah lebih dulu ada sebelum suaminya lahir. Dari tulang rusuk siapa wanita itu? Suaminya kan belum lahir. Dari tulang rusuk siapa dia? Dan jika ada seorang wanita ternyata tidak bersuami, seorang wanita itu tidak bersuami, bahkan sampai akhir hidupnya, hingga dia meninggal, dia tidak bersuami. Jadi dari tulang rusuk siapa dia diciptakan? Tidak ada. Jadi hanya Hawa yang dari tulang rusuk Adam. Jadi pendapat saya bahwa istri diciptakan dari tulang rusuk suami sulit diterima akal sehat, dan bahannya bersifat mitos saja. Alkitab tidak menulis hal itu. Jadi hanya Hawa lah yang menjadi ciptaan dari tulang rusuk suaminya, Adam. Wanita sesudah Hawa dilahirkan itu adalah dari hasil hubungan orang tuanya, sehingga tidak ada kaitan dengan tulang rusuk suaminya kelak. Silakan bertanya dalam pertemuan ini. Kami sambut semuanya dengan senang hati. Terima kasih, Tuhan memberkati.